Kelompok Houthi di Yaman kembali menembak jatuh pesawat nirawak atau drone MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat pada Sabtu 28 Desember 2024. Juru bicara Houthi, Yahya Saree menyebut drone itu ditembak saat menjalankan misi di Provinsi Baida, kota Yaman. Ia pun mengklaim drone itu dijatuhkan dengan rudal darat ke udara buatan lokal. Serangan itu merupakan keberhasilan ke-13 Houthi dalam menghancurkan Reaper sejak perang di Gaza meletus. Hal itu membuat kerugian Amerika Serikat mencapai sekira 6,7 triliun rupiah. Perlu diketahui, Reaper merupakan drone yang sangat mahal lantaran bernilai 32 juta dolar atau sekira setengah triliun rupiah. Adapun Houthi merilis video serangan rudal era Soviet 2K-12 Kub yang menghantam drone mahal tersebut. Jatuhnya drone itu menambah daftar aset Amerika Serikat yang hancur di kawasan konflik. Hanya sepekan sebelumnya, jet tempur Amerika Serikat Super Hornet juga jatuh di Laut Merah. Pakar politik dari Universitas Mardin Artuklu menyebut kegagalan ini dapat memperburuk reputasi teknologi militer Amerika Serikat secara global. Serangan tersebut menunjukkan kemampuan Houthi memanfaatkan teknologi lama dengan efektif. Sementara ancaman terhadap operasi militer dan intelijen Amerika Serikat di Timur Tengah semakin meningkat. Brigadir Al-Qassam, sayap militer Hamas, merayakan pergantian tahun baru dengan menembakkan rentetan roket ke pemukiman Netivot, Israel. Serangan itu membuat sirene peringatan terdengar di wilayah tersebut. Diketahui serangan terjadi saat Israel melanjutkan operasi militer di jalur Gaza yang telah berlangsung selama 453 hari. Sebelumnya, tepat setahun yang lalu, Brigadir Al-Qassam juga menembakkan salvo roket ke wilayah yang diduduki Israel. Serangan itu mencatatkan perlawanan Gaza yang terus memberikan kerugian bagi militer Israel. Di tengah pertempuran yang berkepanjangan, Israel kini menghadapi krisis besar dengan 600.000 warganya meninggalkan negara Israel sejak perang dimulai. Alasan utama imigrasi adalah konflik militer, ketidakstabilan ekonomi, dan juga kekhawatiran keamanan. Adapun negara seperti Kanada dan Eropa Timur menjadi tujuan favorit para imigran. Mengutip Palestine Chronicle, Kanada menyebut lonjakan 500% dalam visa kerja sementara untuk warga Israel. Sementara Helmi Mousa, seorang ahli urusan Israel, menyatakan migrasi ini merusak cita-cita Zionisme sebagai negara perlindungan. Dikabarkan Israel menghadapi tantangan besar dalam menjaga demografi dan stabilitas ekonominya. Perlu diketahui, krisis ini menjadi pukulan berat bagi masa depan dan ambisi negara Israel. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA melaporkan rekor tertinggi kekerasan pemukim Israel di tahun 2024. Sebanyak 1.400 insiden terjadi di tepi barat dan Yerusalem Timur, tertinggi dalam hampir 2 dekade terakhir. Mengutip Tribun News pada 1 Januari 2025, dilaporkan insiden itu meliputi serangan fisik, pembakaran, perusakan properti, dan juga penggerebekan terhadap komunitas Palestina. Hampir 4 serangan dilaporkan setiap hari, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan properti. Selain itu, sebanyak 12% pengungsi internal menyebut kekerasan pemukim sebagai alasan meninggalkan rumah. OCHA mengklaim tahun 2024 juga mencatat jumlah kematian warga Palestina tertinggi kedua setelah tahun 2023 silam. Lebih dari 480 warga Palestina, termasuk anak-anak, tewas akibat kekerasan sebagian besar oleh pasukan Israel. Adapun situasi ini memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah yang sudah dilanda ketegangan. Serangan rudal dari Gaza dan Yaman mengguncang wilayah Israel pada Selasa 31 Desember 2024. Milisi perlawanan Palestina dan kelompok Houthi Yaman meluncurkan serangan secara bersamaan. Radio militer Israel melaporkan peluncuran 2 roket dari jalur Gaza. Dikabarkan 1 roket berhasil dicegat, namun rudal yang lainnya jatuh di area terbuka. Adapun sirene peringatan meraung keras di pemukiman Yahudi di dekat perbatasan jalur Gaza. Dalam kepanikan, seorang perempuan terluka ditabrak mobil saat berlari menuju tempat perlindungan di wilayah Ayalon. Selain itu, Houthi mengklaim menyerang Bandara Ben Gurion dengan rudal hipersonik. Serangan itu juga menargetkan pembangkit listrik di Yerusalem Selatan. Sebelumnya, Houthi telah meluncurkan 13 serangan dalam 10 hari terakhir.
Diketahui rudal Houthi juga menargetkan pangkalan udara Nevatim di Negev pada Sabtu 28 Desember 2024. Perlu diketahui, pangkalan Nevatim merupakan rumah bagi jet tempur F-35 Israel. Serangan ini sebagai balasan atas serangan udara Israel di Yaman dan Gaza. Brigadir Al-Qassam, sayap militer Hamas, berhasil menyusup ke pos militer Israel di Jabalia, Gaza Utara pada Senin 30 Desember 2024. Dalam operasi tersebut, Al-Qassam mengklaim telah menewaskan 5 tentara Israel. Selain itu, para pejuang juga membakar tank Merkava dan menyerang sebuah jeep militer dengan granat tangan. Akibatnya menyebabkan korban tewas dan terluka. Adapun Al-Qassam juga menghancurkan sebuah pengangkut pasukan Israel di Bet Hanun dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyusul peningkatan korban di pihak Israel. Diketahui 1 tentara Israel tewas dan seorang perwira terluka parah. Merespons serangan tersebut, IDF melancarkan serangan balasan besar-besaran di Jabalia dan sekitarnya. Pasukan Israel mengklaim telah membunuh puluhan militan di Palestina. Dikabarkan IDF juga mengerahkan 4 brigade tempur di wilayah itu untuk menanggapi aksi militer Al-Qassam. Sementara itu, Komandan Hamas Is-al-Din Haddad memimpin perlawanan dengan kelompok kecil bersenjata di wilayah tersebut. Serangan ini menunjukkan eskalasi konflik di Gaza Utara yang terus memakan korban di kedua belah pihak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.